Sini ya. Udah ya? Rambutnya dikit. Oke, thank you. Oke, karena Zira update mungkin apa kabar saat ini? Alhamdulillah hari ini aku baik, sehat, cuman batuk pilek aja. Masih ya dari waktu itu? Masih, karena aku baru banget pulang dari umroh kemarin banget, dan hari ini langsung datang ke acara gala premiernya Wedding Agreement. Gimana umroh pertama? Ini umroh kedua, alhamdulillah. Seperti apa memang impian kayak Umroh, aku kayaknya semua umat Islam pasti punya impian untuk umroh ya, dan alhamdulillah tahun ini kecapai. ada perbedaan umroh pertama dan umroh kedua kali ini? Nggak ada ya, karena aku dari umroh tahun lalu dan umroh tahun ini sama-sama masih sendiri. Nah gimana mungkin soal karyanya nih, kemarin kan udah nulis buku, mau difilmin juga. Betul, dan udah mau difilmin, udah proses syuting juga, insya Allah tanggal 23 November ini tayang 172 days. Diperanin sama Brian Demani dan Yasmin Winata. Itu kan biasa mungkin ini kan karya Iya, pertama ya. pertama aku deg-degan banget, kedua karena ini the real story dari aku, jadi kayak termasuk ini kan kisah asli aku, ditonton sama banyak orang, dan itu jujur sebenarnya deg-degan. Tapi kembali lagi karena aku nulis novel ini untuk diri aku sendiri juga dan untuk pembelajaran juga. Jadi insya Allah semoga untuk teman-teman yang nonton jangan ambil sedihnya aja, tapi ambil pembelajarannya juga. Saat proses syuting mungkin ada nggak sih terngiang kayak inget lagi gitu tentang Itu kamu? pasti sih, makanya aku nggak ikut di beberapa scene karena aku nggak mau terlalu sedih juga kan. Kayak aku ikut di scene waktu itu scene nikahan, dan itu pun udah sedih banget buat aku. Jadi aku akhirnya ngomong ke Bu Haga selaku sutradaranya, Bu kayaknya aku nggak bisa ikut terus-terusan, aku nanti aja deh ikutnya pas yang bahagia-bahagia aja gitu. Kenapa nggak kuat waktu itu kalau lihat? Gak kuat sih, jujur gak kuat bener. Makanya aku kadang banyak netizen yang bilang, Kak Zira kenapa foto-foto sama almarhum dihapus-hapusin? Sebenarnya nggak dihapus, aku arsip. Karena mungkin orang yang kehilangan bakal paham ya, ketika kita melihat sesuatu memori yang sama dan di tahun ini aku ngeliat lagi orangnya udah nggak ada, itu nyakitin diri aku sendiri. Jadi makanya aku bukan maksudnya udah nggak sayang lagi atau gimana, aku emang cara aku aja untuk move on itu ya sedikit-sedikit untuk ngilangin memori-memori itu. Tapi kan bagaimanapun visualisasinya nanti dalam bentuk karya yang lain, yaitu film. Tapi masih ada foto-foto nggak di kamar mungkin atau Udah apapun? nggak ada, bener-bener ada foto-foto nikah aku pun udah ditaruh di rumah keluarga aku ya di Banten. Nah, karena itu usaha untuk move on. Iya, aku mau move on, jadi aku benar-benar harus nggak boleh nggak boleh terus-terusan ada di situ kan, kayak gitu sih. Kayak jelasnya kayaknya berat banget ya kayak untuk proses itu sampai ini. Berat sih pasti ya, kita manusia, tapi kan kita harus move on, harus berjalan. Hidup aku bukan hanya untuk di sini aja, aku harus terus berputar dan terus grow up, terus bersinar. Semoga Allah terus bantu aku sih, itu aja. Nah, kalau dalam waktu dekat ini kalau misalkan ya Ya. yang kayak deketin gitu kamu sendiri kira-kira bakal gimana Kak? Aku belum kepikiran untuk apa ya, mungkin nanti kali ya, tapi mungkin nggak sekarang. Sejauh ini udah ada yang katanya dijodohin juga sama nenek ya, sama nenek almarhum malah. Ya wajar kalau nenek, karena kan ya mungkin kasihan kali ya ngeliat aku sendiri terus. Tapi doain aja yang terbaik ya teman-teman, karena aku juga nggak bisa ngambil pilihan apapun untuk saat ini. Aku masih fokus sama karya aku, sama sekolah aku, itu dulu mungkin prioritas aku. Sekarang sekolah gitu Aku lanjutin karena sempet cuti kemarin. apa? Mungkin Psikologi. Kenapa ambil psikologi? Pilihan. Nanti kalau kalian nonton film aku, kalian bakal tahu kenapa aku ngambil jurusan itu. Nah, tapi apa sih kan mungkin yang ditanganin Banyak banget. Banyak banget, aku gak bisa nyebutin banyak hal, tapi pasti banyak banget. masih tuh terngiang sampai sekarang bayang-bayangnya tuh Mas. Gimana Kak kalau ingat kalau misalnya Cara ada mengobatinya. Jadi ke memori gimana nih Kak? Ya seneng aja sih sekarang. Kalau sedih-sedihan capek untuk sedih-sedihan terus. Jadi sekarang aku having fun aja,
karya apa yang bikin aku sedih aku jadiin karya, makanya aku punya novelnya dijadiin film, aku bikin beberapa lagu, kalian juga bisa dengerin lagu-lagu aku di Spotify dan lain-lain. Itu juga masih tahun ini masih semua lagu aku masih menyangkut tentang beliau. Tapi kalau ini masih suka ini nggak sih Kak, mungkin Kak Zira sendiri ketika ingat almarhum gitu ya, ada pernah pesan mungkin almarhum yang pernah tersirat, kalau kamu punya jodoh lagi, jodohnya harus kayak gini ya? Oh enggak sih, aku nggak pernah kayak gitu karena itu pure pasti pilihan aku ya. Aku yakin apapun yang terjadi ke aku ke depannya, baik itu dapat jodoh lagi mungkin atau mungkin kematian, kita nggak ada yang tahu. Tapi apapun itu pasti almarhum pasti ngedukung apapun pilihan aku. Udah ada belum sih saat ini yang deket-deketin gitu? Ada. Gimana? Mungkin dari kalangan selebriti juga nggak sih kak? Enggak, bukan. Ustadz? Bukan. Bukan. Tapi Bisnis atau artis? bukan orang yang berkutat di dunia selebriti. Tapi kamu sendiri untuk beradaptasi sama kehidupannya sekarang, kira-kira dari kamu kira-kira butuh waktu berapa lama sih kak? Mungkin dua tahun ini aku adaptasi untuk status baru aku, dan sekarang aku kayaknya udah berdamai dengan semuanya. Sorry Kak Zira, menjadi janda usia muda ya? Itu berat banget. Aduh, berat banget. sempat ada kayak stereotip dari masyarakat kayak Ya, gitu, gimana? stereotip. Terus kalau misalkan aku bersolek dikit aku disebut centil, atau misalkan Zira sekarang beda ya sama Zira yang dulu, kayak gitu-gitu. Sebenarnya aku nggak berubah sama sekali. Aku hanya aku, cuman mungkin kalian kenal waktu aku sama almarhum. Jadi wajar kalau misalkan aku ada sedikit perubahan, itu normal. Aku juga kan masih ada di fase hijrah yang kadang naik turun iman aku. Jadi berat sebenarnya, apalagi yang aku harusnya tuh punya suami untuk membimbing aku di saat aku lagi goyah seperti ini, dan he's gone, dia nggak ada. Aku kebingungan, tapi aku bersyukur banget sampai saat ini aku masih still in my hijab, aku masih still untuk terus ikutan kajian dan yang lain-lain. Dengan luka aku itu udah apresiasi terbaik dalam diri aku, dan dengan karya yang aku ciptakan itu udah termasuk langkah terbaik menurut aku. Ada cemoohan nggak sih mungkin menjadi janda di usia muda itu? Ada ya pasti, tapi ya udahlah, aku nggak Pernah ngerasa mikirin. gimana Kak? Mungkin waktu itu lagi terburuk-teruknya, terus janda di usia muda waktu itu. Iya sih, aku udah lupain tuh semua ya, karena hal-hal jelek harus kita lupain, hal-hal baik baru kita boleh ingat. Kebanyakan komentar kayak gitu datang dari kalangan mana sih kak? Ya, mungkin orang-orang yang ya kita nggak bisa ini ya, orang-orang kan datang namanya Instagram, sosial media itu kita nggak bisa milih siapa yang follow kita, siapa yang lihat Instagram kita kayak gitu. Mungkin dia taunya aku yang seperti ini, seperti itu, dan misalkan realitanya aku tidak sebaik itu, aku nggak bisa minta maaf juga, karena manusia letaknya sebuah kesalahan ya, kita tidak ada yang sempurna di dunia ini. Itu aja sih. Tapi jadi takut nggak ketika bersolek mungkin berpenampilan Enggak, kayak gini? tetap enggak, karena bagaimanapun kita kerja di dunia entertain yang kita harus terlihat fine, terlihat baik-baik aja. Kalau aku nggak pakai makeup, ini bawah mataku hitam sekali. Kayak gitu sih. Jadi aku minta doa aja dari semuanya, semoga karya-karya aku meluncur dengan baik, terus film mengudara dengan sempurna, dan bisa disukai sama banyak orang, diambil pelajaran. Ada yang ngedeketin nggak? Ada